Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. DPR telah menyetujui RUU Ibu Kota Negara, tetapi peraturan-peraturan teknis yang lebih detail akan diatur kemudian dalam peraturan Presiden dan harus disiapkan secepatnya, termasuk status IKN yang merupakan pemerintah daerah khusus atau Pemdasus Ibu Kota Negara yang dipimpin oleh Kepala Otorita. Akankah pemerintahan daerah khusus Ibu Kota meminggirkan masyarakat lokal? Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 19 Januari 2022 dengan tema Segera Sosialisasi Undang-Undang Ibu Kota Negara. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar juga bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi dalam editorial Media Indonesia. Sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di 021-583-9900. Dan telah hadir di studio anggota Dewan Redaksi Media Group, Don Bosco Slamun. Selamat pagi Bang Don, salam sehat. Selamat pagi Indra, salam sehat. Baik, ini tentu saja menjadi edisi yang spesial karena hari ini bertepatan dengan 52 tahun Harian Media Indonesia, dan ini adalah hubungannya dengan headline pertama di koran Media Indonesia hari ini. Tetapi menarik nih Bang Don, kenapa menjadi ada saldi Isra di halaman depan dan kemudian bercerita tentang bagaimana tentang media Indonesia bertumbuh. Iya Indra, memang hari ini agak istimewa atau istimewa karena hari ulang tahun, lalu kemudian di depannya bukan berita seperti biasa. Betul. Tapi tulisan opini. Kebetulan pada tahun 88, 89, 90 itu saya menjadi redaktur opini pertama di Media Jadi Indonesia. Bang Don mengalami itu ya, jadi redaktur saya opini alami. ya. Dan kalau kita mengomentari tulisan saldi Isra, tulisannya selalu menarik memang. Pertama, beliau ini menceritakan hubungan dia dengan media Indonesia. Betul. Ketika pada tahun 2000 untuk pertama kalinya tulisannya masuk 2001 ya. Nah seterusnya. Dan ingat beliau ini lahir ketika tulisan-tulisannya muncul ketika masa reformasi. Dan menjadi menarik saat-saat itu sangat booming, orang butuh keahlian hukum tata negara. Karena reformasi, peralihan persoalan-persoalan pembahasan soal konstitusi, amandemen, lalu kemudian otonomi dan seterusnya, dan itu problem-problem politik yang gaduh. Orang melihat persoalan yang lebih jernih itu kalau ada politiknya tapi juga ada hukumnya. Disitulah saldi Isra. Kalau dia kemudian dipakai oleh media Indonesia pada saat itu, lebih karena kebutuhan pada saat itu. Dan memang tulisan-tulisan opini media Indonesia sebetulnya yang compete itu dengan teman-teman kita di Kompas. Dulu ketika di Harian Prioritas dan awal-awal ketika saya menjadi redaktur opini ya, memang kita harus mencari penulis-penulis baru yang bisa compete dengan penulis-penulis yang sudah mapan di harian lain, kira-kira gitulah. Maka muncullah misalnya Pak Denny J.A. gitu, Denny J.A. Lalu kemudian muncul beberapa orang lagi pada masa-masa yang masih muda saat itu, termasuk orang seperti Saldi Isra. Dan ketika dia menulis lalu kemudian mengucapkan selamat, saya termasuk yang senang kemudian ketika ikut di tulisannya lalu kemudian menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Rasanya tracknya memang harus seperti itu gitu. Artinya media Indonesia itu juga menjadi kawah candra di muka bagi para banyak pemikir muda dan banyak pemikir-pemikir senior yang lahir dari sini. Dan ingat pada saat-saat itu pengaruh media cetak itu sangat besar. Baik, ya selamat ulang tahun untuk media Indonesia ke-52 ya. Semoga menjadi media yang terus berpengaruh bagi Republik ini. Baik, kita lihat ke halaman kedua ya, Bang Don. Ini juga menarik sekali terkait dengan pengesahan RUU TPKS. Diapresiasi pengesahan dalam hal ini adalah kali ini adalah memang mungkin selangkah lebih maju ya. Bang Don ya. Disahkan kemarin sebagai RUU inisiatif DPR. Belum disahkan jadi undang-undang, masih ada perjalanan panjang. Iya, masih panjang, tetapi ini sudah selangkah lebih maju. Karena itu artinya akan serius dan kita punya optimisme bahwa ini akan jadi nih. Ini soal waktu. Kan prosesnya kan harus ditempuh setelah kemudian mereka sahkan ini menjadi undang-undang ini RUU inisiatif, tentu akan dibahas lebih lanjut untuk kemudian diselesaikan. Saya kira kecuali PKS yang mengatakan bahwa menyadari kekerasan seksual ini juga harus diatur gitu untuk perlindungan perempuan, para korban. Tetapi termasuk satu-satunya fraksi yang belum menyetujui kan, tidak menyetujui. Tetapi intinya adalah kalau kita lihat ini ya kita mengapresiasi DPR sudah maju selangkah, melihat ini sebagai konsen yang umum dan konsen publik. Beberapa kali kita bicara di sini, begitu banyak korban
10.000 dalam angka setahun itu bukan angka yang kecil. Betul. Lalu kemudian dan bukan sekedar angka itu loh itu yang terlihat, ya. Belum yang terlihat. Artinya predator di luar sana juga begitu berkeliaran. Jadi kita harus melindungi untuk kemudian menjaga kenyamanan hidup perempuan di dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga, untuk kemudian ya mereka harus nyaman hidup, dan itu bisa dilakukan atau bisa dijaga atau akan menjadi lebih nyaman kalau ada undang-undang ini dan dilaksanakan dengan baik. Gitu. Oke, baik. Yang selanjutnya, minyak goreng satu harga mulai diberlakukan. Catatan kritis kita seperti apa ini, Bang Don? Soal kebijakan. Ya bagus kalau sudah satu harga bagus, dan mungkin, tetapi kan banyak orang di luar sana masih merasa harga 14.000 itu masih terlalu tinggi. Orang mengatakan kalau 12.000 itu lebih bagus, tetapi intinya daripada di atas 14.000 karena dimainkan oleh para spekulan, lebih baik ditetapkan satu harga. Memang ironis, kita itu penghasil kelapa sawit terbesar, tetapi yang menjadi bahan baku minyak goreng, tapi kita mengalami harga atau membeli harga minyak goreng yang tinggi. Ya kita sih berharap bisa lebih rendah ya. Saya kira publik juga mengharapkan seperti itu. Tapi kalau bisa menahan dulu satu harga untuk melindungi publik dari permainan para spekulan, ya ini juga mungkin saat ini bisa kita anggap cukup. Ini kan karena kenaikan harga kelapa sawit sebetulnya. Makanya ikut kita kena imbas. Baik, Bang Don, kalau boleh kita lihat di halaman keempat, menarik memang di sini kalau kita terkait dengan terdakwa korupsi Dana Asabri ya, Heru Hidayat. Ini kan hakim memvonis nihil Heru Hidayat, di mana Kejagung langsung banding. Catatannya seperti apa nih, Bang Don? Iya, karena Edi Hidayat ini kan sudah dihukum seumur hidup. Hukuman seumur hidup itu dijatuhkan sebelumnya, lalu kemudian karena ini adalah hukuman terlama dan terpanjang, hukuman pidana terpanjang, maka tidak ada lagi jenis hukuman badan yang lain itu. Tapi hakim menambahkan kecuali permintaan yang baru, kemudian hakim memutuskan untuk Heru ini harus membayar uang pengganti sejumlah 12,6 triliun. Sebetulnya ini berdasarkan aturan yang ada. Kita kan tidak mengenal misalnya, oh karena kau punya kejahatan ini, dengan kejahatan begini, maka kamu akan ini dikumpulkan misalnya 100 tahun gitu. Kalau sumur tidak bisa akumulatif, enggak ya. Jadi sepanjang-panjangnya kan 20 tahun atau seumur hidup, kira-kira begitu. Oke, baik. Nah sekarang kita mulai masuk ke topik editorial kita hari ini, segera sosialisasi Undang-Undang Ibu Kota Negara. Seperti yang kita ketahui kemarin disahkan ya RUU menjadi undang-undang, tetapi menjadi PR memang persoalannya secara umum dulu nih Bang. Iya. Undang-undang buru-buru disahkan, tetapi lupa kalau kita tidak punya firm yang kuat, tidak punya peraturan kemudian yang kuat, rentan judicial review. Untuk menghindari itu seperti apa kira-kira Bang Don? Iya, kalau judicial review sih siapa saja bisa lakukan itu. Apa-apa di judicial review. Apa-apa di judicial review. Soal presidential threshold berapa kali sudah di judicial review kan. Tetapi yang menarik itu editorial hari ini mengingatkan undang-undang sudah disahkan, tetapi minta supaya pelaksanaannya atau penyusunan peraturan-peraturan teknisnya harus lebih prudent. Kenapa? Ada hal yang substansial sebetulnya. Pertama, ini akan dipimpin oleh seorang kepala otorita dan wakil kepala otorita. Ada 2 orang maksud saya. Yang kedua, tingkatnya atau pemerintahnya adalah Pemdasus, pemerintah khusus. Tetapi orangnya diangkat atau kepala otorita ditunjuk langsung oleh presiden. Nah, problemnya kan kalau itu ditunjuk langsung oleh presiden, itu berarti tidak ada perwakilan dong di sana. Tidak ada DPR-nya. Tidak ada DPRD-nya. Tidak ada DPRD maksud saya. Lalu katanya ini akan dialihkan keterwakilannya itu ke pusat, jadi daerah. Sama seperti NTT ada wakilnya untuk di pusat, atau Jawa Timur ada wakilnya di pusat. Nah, problemnya adalah, ini kan satu problem demokrasi. Kedua, problem sustainability. Kan ya tentu kita percaya ketika presidennya Jokowi, kita tahu tujuannya dan peruntukan pengangkatannya pasti karena ini adalah percepatan pembangunan fisik, kita bisa tahu prioritinya. Tetapi setelah itu kalau ada misalnya pergantian, kan tergantung presidennya. Kalau tergantung presidennya, ya kita bisa bicara soal ideologi presiden apa, kan gitu pada satu saat kan. Dan itu mungkin akan mempengaruhi wacana siapa yang duduk di situ. Betul,
ini bisa menghindari politisasi yang berlebihan. Tetapi di sisi lain juga bisa menimbulkan politisasi yang bisa ditentukan oleh presiden. Ini mengingatkan kita bahwa itu betul-betul harus pruden gitu. Misalnya menetapkan peraturan-peraturan iya, teknis misalnya otoritas itu diangkat oleh presiden, kepala otorita itu diangkat oleh presiden, tapi syaratnya adalah A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya, sehingga dia terikat pada peraturan-peraturan seperti itu. Ya, dan sifatnya bisa dimengerti sih bahwa mungkin ini tidak mau terlalu banyak politisasi dan seterusnya. Kedua, memang ini betul-betul khusus gitu. Kan kita akan lihat warga yang ada di sana untuk ibu kota itu kan warga itu pada umumnya kan akan terdiri daripada ASN. Betul. Ya. Jadi kira-kira sebagian warga terbesar khusus, gitu akan terdiri dari itu. Baru lingkup di luar itu mungkin di lingkaran ketiga itu baru kan misalnya warga bisnis, warga umum dan seterusnya kan kira-kira ya. Mungkin lingkaran keduanya masih yang terkait dengan urusan-urusan ASN. Jadi masuk di akal. Tetapi kan soal keterwakilan prudent dalam peraturan teknis harus prudent betul-betul untuk melihat supaya ini bisa semua orang happy lah. Baik, kita lihat dulu tayangan lebih lengkap dari editorial Media Indonesia hari ini. Segera sosialisasi Undang-Undang Ibu Kota Negara. Segera sosialisasi Undang-Undang Ibu Kota Negara. Satu langkah lagi untuk Indonesia memiliki ibu kota negara baru. DPR menyetujui rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN untuk disahkan menjadi undang-undang kemarin. Pengesahan rancangan Undang-Undang IKN merupakan langkah awal dari kesepakatan untuk memindahkan ibu kota negara. Ini merupakan konsensus politik bahwa bangsa ini sepakat untuk memindah ibu kota dari Jakarta ke IKN yang diberi nama Nusantara. Penentuan desain dan pengesahan undang-undang adalah dua dasar paling penting untuk mengawali pembuatan IKN. Jika desain memberi kita casing ibu kota yang cantik dan canggih, undang-undang membentuk keseluruhan perangkat lainnya. Kualitas undang-undang inilah yang sebenarnya sangat menentukan daya dukung IKN bagi kinerja pemerintah yang ibarat profesor dalam keseluruhan ekosistem IKN. Draft Undang-Undang IKN sudah memuat ketentuan mengenai rancangan induk di dalam lampirannya yang merupakan bagian tak terpisahkan dari undang-undang tersebut. Akan tetapi, peraturan-peraturan teknis yang lebih detail akan diatur kemudian dalam peraturan presiden. Peraturan teknis itu hendaknya disiapkan secepatnya. Dari sejumlah poin pro kontra undang-undang yang terutama disoroti ialah status IKN yang merupakan pemerintah daerah khusus atau Pemdasus Ibu Kota Negara yang dipimpin oleh Kepala Otorita. Pemdasus memiliki status setingkat provinsi, sementara Kepala Otorita adalah setingkat menteri dan sebab itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Meski ayat 1 pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 menyebut bahwa negara mengakui satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang, penempatan kepala otorita untuk sebuah pemerintah daerah sama sekali tidak lazim, bahkan dengan embel-embel kata khusus sekalipun. Selama ini untuk kepala daerah istimewa, negara selalu menempatkan gubernur karena demikianlah nomenklatur yang ada dalam konstitusi kita. Ditegakkannya nomenklatur ini tentu bukan hanya demi formalitas kelengkapan pemerintahan, melainkan dari pengejawantahan demokrasi itu sendiri. Lewat fungsi gubernur, berikut DPRD, aspirasi masyarakat dan keseimbangan dalam ketatanegaraan diharapkan dapat tercapai. Di sisi lain, pembentukan tata pemerintahan daerah yang sesuai nomenklatur itu tentunya membawa konsekuensi waktu. Tidak hanya itu, dalam perjalanan penataan dan pengembangan IKN di masa-masa mendatang, birokrasi jelas lebih berliku. Jika bukan dipimpin kepala otoritas, maka dalam setiap pengembangan IKN, pemerintah pusat harus berkoordinasi dengan gubernur dan DPRD. Namun, pertanyaan besar kini adalah bagaimana IKN dengan status Pemdasus dan pemimpin seorang kepala otoritas tidak akan meminggirkan masyarakat lokal? Pertanyaan ini memang masih membutuhkan waktu untuk dijawab, tetapi jaminan awal semestinya juga dapat diberikan pemerintah. Sebab tanpa hal itu, Undang-Undang IKN akan terus menimbulkan polemik dan sangat berpotensi menghadapi tuntutan judicial review.
Pemerintah dan DPR RI saat ini sebenarnya memiliki utang besar untuk mengomunikasikan dan menyosialisasikan Undang-Undang IKN yang pembahasannya memang hanya kurang dari 2 bulan. Utang inilah yang harus ditunaikan terlebih dulu ketimbang tancap gas untuk mengejar keinginan untuk merayakan HUT RI pada 2024 di ibu kota baru tersebut. Jika benar, pemerintah dan DPR RI tidak ingin mengulangi kesalahan panjang negara ini dalam pembangunan dan pengembangan ibu kota Jakarta, maka ketergesaan harus jadi hal haram pertama dalam mewujudkan IKN. Ketergesaan hanya akan pembangunan IKN cepat di awal, tetapi molor pada akhirnya. Kami tunggu pendapat Anda di 021 583 99 100. Editorial Media Indonesia segera kembali saat lagi. Undang-Undang Ibu Kota Negara sudah disahkan kemarin, namun sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pemerintah akan menggunakan dana APBN untuk pembangunan dan pemindahan ibu kota baru. Khusus untuk pembiayaan tahap pertama atau tahun anggaran 2022, alokasi anggaran yang disiapkan adalah 450 triliun rupiah yang diambil dari dana penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, sesudah kita bicara nanti akan dibuat rencana induk yang detail yang akan tertuang di dalam Perpres. Namun dalam hal ini dari pembahasan untuk beberapa kementerian lembaga terkait terutama nanti akan dilaksanakan oleh kementerian yang sangat penting yaitu Kementerian PUPR, yaitu mengenai pertama adalah akses. Jadi jalan menjadi sangat penting. Dan juga sebetulnya bisa melalui alternatif pelabuhan karena bisa melalui teluknya itu. Jadi itu 2 hal yang akan menentukan bagaimana akses dan kemudian momentum pembangunan dijalankan. Di dalam pembahasan juga sudah dibahas mengenai identifikasi wilayah dan juga kawasan pemerintahan dan kawasan inti pemerintahan. Jadi oleh karena itu di dalam konteks ini tahun 2022 hingga 2024 nanti akan fokusnya adalah bagaimana desain dari pelaksanaan yang paling priority sehingga momentum itu berjalan. Untuk itu kami dari Kementerian Keuangan tentu kita memahami kita sekarang masih dalam situasi pandemi COVID. Dan kita juga sedang dalam rangka pemulihan ekonomi. 2 hal ini akan tetap menjadi utama. Namun di dalam pelaksanaan pembangunan ibu kota negara baru terutama untuk yang momentum awalnya bisa dikategorikan sebagai proses untuk sekaligus pemulihan ekonomi. Ya, tentu Bu Sri Mulyani menyampaikan tentang skema pembiayaan ibu kota negara. Bang Don, memang skema pembiayaan ibu kota negara menjadi salah satu hal yang juga menjadi pembahasan tersendiri tentu saja ya. Menghindari kata-kata kontroversi dan lain sebagainya, kritik sebagian pihak tentu pasti ada segala kebijakan dan ada kritik-kritik yang lain terkait dengan IKN yang dibangun. Tapi kita kalau ingat bicara Presiden berbicara bahwa ibu kota negara ini adalah soal transformasi, catatannya seperti apa sih Bang? Iya, nanti saya ingin jelaskan soal transformasi itu ya, Indra. Tetapi kalau kita berbicarakan berarti ketika ada undang-undang tentang ibu kota negara berarti semua kontroversi sudah selesai. Keputusan politik ya? Sudah gitu. Okay. Lalu kemudian tinggal membangunnya. Bahkan Presiden Jokowi sendiri sudah mulai membangun kan infrastruktur menuju infrastruktur ibu kota menuju baru. IKN. Ya. Kita ingat polemik tentang pemindahan ibu kota ini kan sudah lama. Tahun 57 Bung Karno pidato di Palangkaraya untuk menjadikan Palangkaraya sebagai ibu kota negara. Tahun 2000-an awal Pak Harto ingin pindahkan itu ke Jonggol, tapi kemudian tidak jadi. Pada tahun 2010 Pak SBY bicara tentang oke, tetap bisa kita pindahkan tapi dekat-dekat dengan Jakarta. Lalu kemudian nanti ada gagasan wacana tentang Greater Jakarta, Jakarta lebih besar. Okay. Kalau Presiden Jokowi wacanakan ini tahun 2017, kalau kita lihat ikuti informasi 2017, 2019 ketok palu di Penajam Pasir Utara yang sekarang jadi tempat ibu kota baru. Tahun 2019
Ya lalu diketok, lalu tahun 2022 awal ini jadilah undang-undang. Itu berarti kita pasti jalan, jadi tidak ada lagi spekulasi. Hal-hal yang sebelumnya bahkan ketika HPN tahun 2019, ketika ketemu Pak Ihsan Nur, Gubernur Kalimantan Timur, saya bicara-bicara, dia bilang jadi nggak sini ibu kota ini, jadi semua orang. Tapi sekarang kan sudah pasti jadi. Tapi kemudian tujuan utamanya kan, pertama soal utamanya kan transformasi seperti yang ditanyakan sama Indra. Jakarta sudah daya dukungnya sudah tidak cukup. Tetapi kita berpikir bukan soal Jakarta. Ini mindset baru soal tidak Jawa sentris lagi. Dan Kalimantan adalah sebuah tempat yang layak dan sekarang dibuat untuk seksi banget dengan ibu kota baru, infrastruktur jalan Trans Kalimantan dan khususnya di Kalimantan Timur. Lalu kemudian ada di sana akan ada kawasan industri hijau yang baru-baru ini diresmikan dengan nilai itu puluhan triliun, bahkan ratusan triliun. Hal yang kemudian membuat kita berpikir Indonesia itu bukan hanya Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Indonesia Timur dan seterusnya itu adalah bagian dari keindonesiaan yang kemudian mengubah cara kita berpikir. Daya dukung Pulau Jawa sudah mentok, ya udah kita harus berpikir tentang itu, gitu. Harus mulai berpikir dengan cara baru. Saya kira saya tidak mengatakan bahwa saya tahu persis seperti ini ya, tapi kalau lihat cara Pak Jokowi berpikir misalnya, paradigma baru tentang keindonesiaan itu kan bisa dilihat misalnya pariwisata itu tidak hanya di Bali. Kita bikin 10 Bali baru. Jadi kalau lihat seperti itu, ya orang helikopter view untuk melihat kita itu ada di seluruh Indonesia tempat itu yang bisa kemudian jadi pusat pariwisata. Begitu juga substansinya di situ berarti ya, Bang Don ya, lebih pada itu ya. Kita lihat transformasinya seperti itu. Transformasi berpikir paradigma baru Indonesia itu sebegitu luasnya. Makanya kan bangunlah juga Papua gitu kan dengan jalan. Lepas dari berbagai kontroversi dan segala konsekuensi lainnya ya. Tidak semua orang setuju. Tentu ada persoalan-persoalan besar dan kecil, ada persoalan-persoalan teknikal. Harus jalan. Tapi dalam garis besarnya kita lihat ya kalau Presiden Jokowi kalau kita lihat kan ketika ada rencana ini pada umumnya jalan gitu. Semua jalan ya. Mungkin ada yang terlambat misalnya kereta api ke Bandung gitu, kereta cepat. Dulu rencananya sekian tapi kelihatannya itu harus jalan. Oke, baik. Jadi kira-kira kalau lihat proses transformasi seperti itu terlihat gitu. Oke, baik, kita lanjutkan lagi nanti lebih lanjut ya editorial Indonesia Bang Don. Kita break terlebih dahulu untuk mengikuti headline news pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kami segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia dan saya sapa Anda langsung yang sudah bergabung untuk memberikan pendapat Pak Sahrianto di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak Sahrianto. Selamat pagi Mas Indra Maulana dan Pak Don Bosco. Ya, pagi. Silakan Pak Sahrianto. Pertama-tama kita merasa bangga sebagai orang Kalimantan, Pak Indra, setelah rancangan undang-undang ini disahkan menjadi undang-undang. Sehingga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, masyarakat sekitar sudah meyakini bahwa regulasi yang sudah ditentukan ini siap. Nah, harapan kita dengan adanya undang-undang ini sehingga baik pemerintah pusat, pemerintah daerah ini saling sinkronisasi dan bekerja sama, Pak. Kita harapan kita masyarakat lokal juga jangan sampai terpinggirkan, dilangkup gitu, Pak. Dan kita warga Kalimantan Selatan merupakan pintu gerbangnya ini, Pak.
ke Kalimantan Timur. Karena kalau dari Jakarta ke Kalimantan Timur itu harus melewati Kalimantan Selatan dulu, Pak. Baik di atas maupun di darat juga. Itu. Baik. Jadi harapan kita ini gerak cepat, Pak. Dan siapapun nanti jadi presidennya 2024 itu harus pendapat gitu, mendukung dan melaksanakan tugas-tugas selanjutnya. Baik. Pak Indra. Terima kasih Pak Saryanto di Kalimantan Selatan, Banjarmasin tepatnya ya. Sekarang kita beralih ke Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Ibu Indra. Selamat pagi, Bung Indra Maulana dan Bung Don Bosco Selamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Indra. Selamat ulang tahun media Indonesia yang pada saat terima kasih Bu, terima kasih. Ya, dengan segera menarik para pembaca karena menyampaikan kebenaran dengan cepat. Nah, ini mungkin kecepatan itu juga mewarnai pernyataan Wakil Ketua Panja Saan Mustafa itu yang juga merupakan sekretaris Partai Nasdem karena mengajukan rancangan undang-undang ini yang dimulai 7 Desember itu sekarang sudah bisa diajukan kemarin dengan cepat. Kenapa? Karena berlandaskan keterbukaan. Keterbukaan menyangkut pemerintah, pimpinan DPR RI dan publik. Nah, tapi ini juga ada yang mengeritik. Katanya kalau terlalu cepat itu nanti malah mengulang kesalahan yang sama yang dilakukan oleh Undang-Undang Cipta Kerja, menyalahin proses. Apalagi judicial review ya. Iya, apalagi dari PKS ada yang menyatakan ini sangat terburu-buru katanya gitu. Nah, bukankah terburu-buru itu beda dengan cepat? Nah, Jeli sekali Ibu Indra ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra di Cirebon. Ibu Indra mengajukan pertanyaan langsung dijawab sendiri oleh Ibu Indra. Terima kasih Ibu Indra. Kita ke Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak John Veto. Pagi Bang Indra, selamat pagi Bang Don Bosco Slamun ya. Yang pertama saya mengucapkan 50 tahun dulu. Terima kasih Pak John. Ya, ini sangat luar biasa ya. Ya. Jadi begini, Bang Don Bosco, Borneo, masyarakat Borneo itu sangat bersyukur, sangat berterima kasih banyaklah kepada Presiden Jokowi yang mana ya. Kita dengan disahkannya Undang-Undang IKN kemarin, artinya Kalimantan menjadi ibu kota Republik Indonesia yang dinamakan Nusantara, ya. Kaltim khususnya. Jadi ada satu praksi yang tidak ini sah-sah saja, ya itu namanya demokrasi. Tapi terjawab sudah, ya. Berapa presiden dari Soekarno, Soeharto sudah merencanakan pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia ini. Tapi sekaranglah, ya, dengan disahkannya Undang-Undang RU yang kemarin itu, Undang-Undang IKN ini, artinya keraguan kita bangsa Indonesia terjawab sudah. Tinggal kita mengawasi aja. Ya, saya saya tidak akan membahas masalah teknisnya, tapi inilah Indonesia, inilah Jokowi, betul-betul luar biasa ya. Mudah-mudahan 2024 tidak hanya Jawa ya. Ya, di sana di IKN itu terlaksananya HUT RI Republik Indonesia yang akan datang. Itu aja. Baik. Oke, terima kasih Pak John dari Batam, Kepulauan Riau. Kita beralih ke penelpon selanjutnya Pak Yunus Luat ya dari Tanjung Selor, Kaltara. Selamat pagi Pak Yunus. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita semua. Sehat. Untuk seluruh warga masyarakat NKRI tercinta. Ya. Kita harus segera mensosialisasikan undang-undang ibu kota negara. Karena harus ada pemahaman bersama. Satukan tekad niat kita dalam satu bingkai kebersamaan. Jangan ada yang mau mencabik-cabik, jangan ada yang mau memecah-mecah kita dengan
rencana pembangunan ibu kota negara, khusus di Kalimantan Timur. Oleh sebab itu, apapun yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia, kita harus dukung. Jangan melihat dari sisi iri, dengki, sakit hati, dan lain sebagainya. Jangan ada di antara kita yang SMOS, SMOS, susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Mari kita membangun Indonesia ini dengan baik. Nah, ini sudah berjalan cukup lama. Rencana pemindahan ibu kota negara. Kebetulan dia ke Kalimantan Timur. Ini lokasi yang paling tepat. Bukan berarti tempat lain tidak baik. Tapi dari sekian puluh tahun kalau kita amati, tidak pernah ada terjadi gempa bumi dan banjir sebesar yang ada di tempat-tempat lain. Mohon maaf, bukan saya mendiskredit lokasi lain, tetapi mari kita luruskan pandangan kita, fokus untuk pembangunan dalam satu kebersamaan, menggunakan uang negara dengan baik. Selamatkan uang negara dan bangun Kalimantan, ibu kota negara di Kalimantan Timur. Kemudian kami juga berharap di Kalimantan Utara tetap mendapat tempias atau pembangunan yang maksimal. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yunus Luat dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Ya, 4 penelpon Bang Don. Intinya semua mendukung, bahkan dari 2 penelpon yang berasal dari Kalimantan bangga sekali bahwa Kalimantan menjadi ibu kota negara. Ya, kalau Indra ke Kalimantan Timur, saya kebetulan sudah setelah tahun 2019 itu 3-4 kali ke Kalimantan Timur. Dan bagaimana mereka sangat bangga. Antusias ya Bang? Iya, ketika kemudian Kalimantan Timur ditetapkan sebagai ibu kota negara. Sebetulnya kalau kita lihat seluruh proses pembahasan ketika digagas pada tahun 2017, saya tidak tahu persis ya, bisa saya salah Indra. Tidak ada yang demo kan? Pemindahan ibu kota baru ini. Tidak ada catatan sedikit pun. Tidak ada yang bilang udah tetap aja di Jakarta demo kita anti untuk pindah gitu. Nggak ada kan? Sebaliknya juga di Kalimantan Timur juga nggak ada. Kalau kita lihat seluruh proses itu, orang merasa bahwa common sense kita mengatakan bahwa mestinya memang ini saat terbaik. Sekali lagi, tentu bukan sekedar pindahnya ibu kota, tapi juga berubahnya mindset, berubahnya cara berpikir. Yang dikatakan oleh Presiden tadi itu, ini transformasi besar-besaran. Gitu. Lalu kemudian pemindahan ini jauh lebih substansi. Ini substansinya. Kedua, ibu kota baru ini dibangun sebagai kota yang sehat, hijau, futuristik, dan modern. Ya, Jakarta kan nggak bisa diapa-apain lagi. Bayangkan memindahkan itu dulu, Pak Harto itu punya gagasan ke Jonggol. Baru dibuka jalannya saja menuju Jonggol, yang sekarang arah ke Cikeas ini ke sana. Spekulan tanah itu gimana? Begitu berubah, begitu cepat. Dan ya untung Presiden kan menyembunyikan bahwa ini akan dipenajamkan. Orang selalu mulai berpikir tentang spekulasi kan, terutama spekulasi tentang tanah gitu. Maka diumumkan secara tiba-tiba kan, dan kita tidak pernah daerah yang sekarang penajam pasir utara inilah yang kemudian dijadikan sebagai ibu kota negara. Itu semua untuk menghindari spekulan tanah semua ya? Iya, artinya untuk membuat tidak perlu ada soal yang tidak perlu muncul. Dan faktanya adalah ya semua berjalan begitu bagus, dan orang Kalimantan Timur itu bilang udah perlu berapa tanah gitu. Ya mungkin waktu itu ya, dan sekarang juga. Tapi faktanya seperti itu. Dan ini rata-rata kecuali kemudian memang semua, bisa terganggu, karena persoalan kita kan jangan sampai begitu ada ibu kota baru di sini, di sekitarnya situ spekulasi tentang tanah, lalu kemudian ada para mafia tanah bekerja untuk kemudian membuat harga-harga lagi jadi melambung, kan itu kan juga harus dijaga gitu. Saya kira sudah ada kan, bupatinya kan sudah ditangkap. Nah, itu sekaligus shock terapi ya? Sekaligus shock terapi, dan jangan main-main lah dengan itu. Saya beberapa kali bertemu dengan Pak Ihsan Nur yang merasa bahwa itikadnya adalah justru Kalimantan Timur mau membantu untuk percepatan pemindahan ibu kota itu. Jadi dan itu tidak boleh ada persoalan. Bahkan dibilang mau berapa luas, kira-kira begitu. Bukan aji mumpung justru ya untuk. Kedua, kan pembangunan infrastruktur di sana kan akan besar-besaran. Yang kita jaga adalah jangan sampai pembangunan infrastruktur besar-besaran ini juga sebagai semut, ada gula yang kemudian banyak semut, lalu kemudian disalahgunakan uangnya atau dikorup gitu. Hal-hal itu yang kemudian jadi soal yang tampak di depan mata tentang probabilitasnya, tapi menurut kita kali ini saya kira watching dari berbagai pihak untuk membuat itu lancar segera. Saya termasuk yang tidak ragu bahwa kecepatan pembangunan infrastrukturnya akan sangat cepat. Akan sangat cepat. Kita belajar dari, mungkin jarang disebut nama ini, Menteri PUPR, Pak Basuki ya.
Ini orang yang kerjanya tiba-tiba kita tahu, oh sudah 1000 kilometer. Kita mengenal dari hasilnya ya? Kita mengenal dari hasilnya. Tiba-tiba sudah jadi tol ini, jadi sekian puluh jembatan, jadi sekian puluh bendungan dan seterusnya. Kalau kita lihat proses pembangunan infrastruktur yang begitu cepat karena secara teknis sudah lebih dipermudah. Sebetulnya tidak ada juga keraguan untuk mempercepat pembangunan ibu kota ini. Gitu. Lagi pula kita juga tidak boleh berpikir bahwa ini seperti membalikkan telapak tangan. Ini kan berbicara tentang usaha 15 sampai 20 tahun. Betul, ya. Pemindahan orangnya, pembangunan infrastrukturnya, tapi kan ada tahapan-tahapan ya kan. Tahapan kantor presiden, tahapan kantor kementerian, kemudian DPR dan seterusnya kan itu sudah ada semua dalam roadmap-nya. Oke, tadi Bang Don menyinggung soal nama Menteri PUPR, artinya kan pekerjaannya langsung cepat. Saya hanya mau mengatakan bahwa sebetulnya pengerjaan itu tidak terlalu sulit. Sekarang saja sudah ada jembatan layang, jalan layang yang begitu panjang kan di sana, jalan panjang. Artinya visi besar dari Presiden Jokowi mampu diterjemahkan secara cepat oleh Menteri PUPR. Nah sekarang kalau bicara soal IKN, maka visi besar Presiden bagaimana diterjemahkan oleh kepala otorita nanti. Kita bicara sejumlah kandidat kepala otorita yang sudah disebut. Bang Don, siapa saja? Di antaranya ada nama Ahok, ada nama Bambros dan lain sebagainya. Coba kita akan lihat dan ulas setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Di segmen sebelumnya kita sudah berbicara tentang bagaimana transformasi yang paling penting menjadi substansi dari soal pemindahan ibu kota negara tidak hanya Jawa sentris, tetapi kita sudah berpikir ke Indonesia Nusantara itu ya, Bang Don. Tetapi visi besar, misi besar seorang presiden harus diterjemahkan oleh pelaksananya langsung. Misalnya ini adalah dalam Undang-Undang IKN kan dalam 2 bulan ini sudah harus ada kepala otorita yang menghandle ini langsung. Ada disebut beberapa nama. Bagaimana soal kapabilitas track record mereka kalau Bang Don melihatnya, memberikan catatan? Wah, agak susah beri catatannya Indra. Tetapi nama-nama yang disebut itu memang bukan nama-nama yang asing. Apalagi disebut oleh Pak Jokowi kan. Ada Ahok kita sudah kenal. Saya kira semua orang sudah tahu bagaimana kerjanya di DKI, tapi bagaimana juga cara Ahok bicara. Berkomunikasi. Orang berkomunikasi. Orang semua sudah tahu. Jadi itu bukan figur yang asing gitu. Lalu kemudian kita juga mendengar ada nama Bambang Brojonegoro. Beliau adalah seseorang yang ikut sejak awal merancang pembangunan ibu kota baru ini ketika dalam kabinet sebelumnya kan menjadi kepala Bappenas. Betul. Dan itu berarti sangat dekat. Saya kira saya beberapa kali diundang juga untuk Zoom dan bahkan pembicaraan tatap muka beberapa pemimpin media dan berbagai pihak lain untuk membicarakan ini, dan itu sangat sering ketika Pak Bambang Brojonegoro di situ. Ketiga ada nama mantan Bupati Banyuwangi, Anas, teman saya, teman dekat. Tadi pagi baru saya say hello, karena sudah lama tidak kontak gitu setelah tidak jadi bupati. Ya ini juga seorang bupati yang berhasil membangun Banyuwangi, termasuk pembangunan Banyuwangi dan kota Banyuwangi, termasuk misalnya di situ ada mall, pelayanan umum, ada macam-macam gitu. Tapi lalu kemudian ada nama Pak Tumiono. Pak Tumiono ini adalah mantan Dirut Waskita Karya yang reputasinya bagus. Sekarang saya dengar beliau itu menjadi pengusaha peternak dan itu sukses. Dan saya dengar mau ditawarin beberapa jabatan, tapi kelihatannya lebih enjoy di situ. Nah, apakah siapa saja yang disebut di antara 4 orang ini, saya rasa ada plus ada minusnya, tapi semua reputasi mereka sudah terlihat. Tidak ada bukan figur baru, figur bukan asing figur baru, figur yang bisa kita search apa sih track record mereka, apa sih rekam jejaknya seperti apa, kelebihan dan kekurangannya, lalu kemudian hubungannya dengan Pak Jokowi atau presiden sebagai kepala negara, kan bisa lihat. Sekarang tinggal pilihan, tapi mungkin juga bisa, ya biasa lah, mungkin Pak Jokowi juga menghin tokoh-tokoh yang disebut tapi belum tentu itu juga. Itu baru hin ya. Biasanya hin politik kayak begitu, dan Pak Jokowi kadang-kadang saya bukan sok mengenal, kadang-kadang agak jahil juga. Ternyata di luar nama 4 nama itu ya, bisa jadi begitu. Ya, nah, tetapi sekarang kalau kita lihat dengan penelpon tadi kita kaitkan Bang Don, mereka kan rata-rata antusias ya. Kita tidak menyebut 4 itu adalah perwakilan masyarakat, tapi paling tidak yang muncul pagi hari ini di Editorial Indonesia memberikan pendapat, rata-rata antusias dan bangga sebenarnya. Bang Don menyinggung juga tidak ada demo dari awal sejak ini terkait dengan dukungan terhadap pemindahan ibu kota negara ini. Nah,
bagaimana kemudian artinya ini bolanya sekarang menjadi PR dari pemerintah, dari kita semua mensosialisasikan soal ibu kota negara ini karena pemindahan itu ya mengutip seperti yang Bang Nun bilang tidak seperti membalikan telapak tangan memang secara teknisnya. Ya, sosialisasi memang harus perlu, terutama kan karena akan ada ribuan ASN yang akan pindah ke sana. Betul. Yang pada tahun 2000 sampai 2023 sampai 2027 itu disebutkan akan ada 500.000. Ya, 500.000 ASN itu kan jumlah yang besar. Dengan keluarganya ya mungkin akan menjadi 1 jutaan orang atau 1,5 juta orang. Dan itu berarti kan perlu persiapan. Ya, perlu persiapan bagaimana rasanya bekerja di sebuah ibu kota baru yang lebih sepi dari Jakarta. Saya pernah ke Canberra. Kalau kemudian saya juga pernah lihat di Putrajaya. Karena dekat dengan Kuala Lumpur pasti rame gitu. Canberra rada sepi. Saya juga pernah ke Astana di Kazakhstan. Itu ibu kota baru yang mereka pindah, itu mewah sekali tapi direncanakan dengan baik. Kalau kita lihat infrastrukturnya bagus, tetapi kan tidak besar-besar sekali gitu. Jadi orang harus siap dengan situasi di mana orang dari cara hidup dan gaya hidup di Jakarta yang berbeda sekali nanti dengan ibu kota baru. Kan perlu ada sosialisasi terutama kepada ASN dan keluarganya. Yang pasti akan kemudian kepada publik ya. Dan mungkin juga akan ada tawaran-tawaran kan siapa mau ikut siapa enggak kan gitu kan. Jangan-jangan akan ada sistem dini dan seterusnya. Tapi intinya adalah perlu sosialisasi dan kepada publik. Saya kira orang ya tentu ada pro kontra. Tapi ada kebanggaan baru kalau kemudian akan ada ikon baru tentang ibu kota yang bagus. Ibu kota yang punya peradaban infrastruktur, landscape yang bagus dan baru. Ingat ya, kita kota-kota di Indonesia ini tidak didesain sebagai kota yang nyaman untuk orang huni gitu. Padat, you tidak akan lihat trotoar yang besar di berbagai kota. Kalau kita ke kota-kota modern, entah di Cina atau di Eropa Jepang atau di Eropa, itu nyaman untuk ditinggali. Kita tidak terbiasa dengan peradaban utama malah ya. Kita tidak terbiasa dengan peradaban kota yang dibangun untuk kenyamanan. Dan orang merasa terima begitu saja karena dia tidak punya referensi perbandingan tentang kota-kota lain yang lebih modern, yang lebih enak untuk ditinggal atau untuk jadi tempat hunian atau tempat tinggal gitu. Kita berhadapan dengan macet, kita berhadapan dengan banjir, kita berhadapan dengan kesulitan untuk jalan kaki dan seterusnya. Sekarang kan sudah dibangun trotoar kan, dan itu baru kita mulai. Dan tidak semua kota melakukan itu. Gitu. Dan itu bukan tidak ada penghargaan untuk para pejalan kaki, padahal itu bagian dari upaya untuk warganya sehat. Kemudian ruang-ruang yang oleh Pak Anies itu sebagai ruang ketiga gitu ya. Di luar rumah, di luar kantor, ada mall, ada tempat-tempat terbuka, taman, ada tempat bermain dan seterusnya. Kan itu harus dibangun. Dan kita tidak mendesain kota dengan cara begitu. Kita berharap ibu kota yang baru betul-betul menjadi ikon yang membanggakan kita semua tentang kenyamanannya, tentang peradabannya, tentang efisiensinya, tentang futuristiknya. Ya pokoknya layak lah kira-kira gitu. Ya, Bang Don, kalau kembali ke soal hal besar ini kan sangat ideal, sangat bagus sekali, apalagi nanti mampu diterjemahkan oleh seorang kepala otorita nanti dan terwujud bagus begitu. Tapi kan pasti saja kita tahu ada satu fraksi yang tidak setuju, tapi kan artinya ini celah. Ketika kalau kita melihat secara peraturan, misalnya di situ disebutkan kepala otorita ditunjuk langsung, ini bisa saja disebut bertentangan dengan konstitusi yang ngejawantahan demokrasi dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana terkait dengan bahwa ini tidak sesuai dengan disebut konstitusi? Singkat saja Bang Don. Ya bukan soal tidak sesuai. Kita mungkin memilih mana baiknya. Mana yang terbaik untuk saat ini. Kalau kita merasa bahwa memang undang-undangnya tidak memadai untuk menampung itu, ya pada satu saat kan akan diubah. Tetapi saya kira kebutuhan yang paling mendesak saat ini adalah ini harus jalan. Dan itu adalah jawabannya undang-undang dipercepat, lalu kemudian menentukan kepala otoritanya. Baik, terima kasih Bang Don atas waktunya di Editorial Indonesia. Semoga sama-sama kita bersama. Kita ucapkan selamat juga untuk warga Kalimantan sudah disahkan menjadi. Dan untuk media Indonesia terima kasih karena udah mengucapkan selamat ulang tahunnya. Baik, terima kasih Bang Don. Selamat pagi, salam sehat. Mengkomunikasikan dan menyosialisasikan undang-undang IKN harus segera dilakukan dibanding tancap gas untuk mengejar keinginan untuk merayakan HUT RI pada 2024 di Ibu Kota Baru agar kesalahan negara dalam pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Jakarta tidak terulang lagi. Demikian editorial Media Indonesia untuk hari ini. Saya Indra Maulana mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua.
Metro TV.